Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka Amareta, absen 29 dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait virus corona dalam pembelajaran ekonomi. Virus corona ini memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap perdagangan internasional antar negara. Contohnya, perdagangan ekspor dan impor Indonesia dan Cina sementara dilarang. Beberapa produk ekspor Indonesia ke Cina juga berpotensi melemah. Secara otomatis, negeri tirai bambu tersebut akan mengurangi jumlah permintaannya. Terlebih lagi, secara global, banyak pabrik di Cina yang mengurangi produksi karena penduduk tidak bisa bekerja akibat COVID-19 ini. Pada kenyataannya, tidak semua produk impor mengalami penghentian. Impor elektronik sampai saat ini masih berjalan, kecuali hewan hidup dan buah-buahan. Larangan impor ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus corona dari hewan. Pasalnya, penyebaran virus yang menewaskan ribuan orang di Cina itu diduga tak hanya melalui manusia saja, melainkan juga hewan. Ekspor dan impor ini tidak bisa dilakukan di beberapa negara, karena beberapa negara telah mengadakan kebijakan lockdown. Dengan begitu, perdagangan internasional akan menurun. Lockdown yang dimaksud dalam bencana tersebut adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dengan memaksa menutup sejumlah tempat atau kawasan. Hal ini dilakukan agar tidak ada keramaian, sehingga penyebaran virus corona ini akan berkurang. Lockdown dalam bahasa Indonesia berarti dikunci, kurang lebih memiliki makna yang sama dalam implementasinya. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau negara yang dinyatakan lockdown, mereka terkunci di dalam wilayah itu selama status yang diberlakukan. Terkunci artinya mereka tidak bisa keluar dari wilayah tempat mereka berada, kecuali dengan izin khusus. Namun, selama tidak bisa pergi keluar kota atau negara, pemerintah menjamin keterpenuhan kebutuhan sehari-harinya mereka. Negara yang sudah melakukan sistem lockdown adalah Spanyol, Malaysia, Italia, Prancis, Denmark, Irlandia, dan juga Belanda. Yang saya ketahui, Indonesia itu tidak menetapkan kebijakan lockdown. Jika kebijakan ini ditetapkan, pastinya akan memunculkan pengaruh yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Belum di lockdown saja, harga sudah banyak yang naik. Jika di lockdown, kemungkinan akan terjadi kerusuhan, karena yang bisa membeli kebutuhan hanya mereka yang berasal dari kalangan menengah atas. Saya tidak setuju jika Indonesia melakukan kebijakan lockdown. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di Indonesia belum di lockdown saja, harga sudah banyak yang naik. Jika di lockdown, kemungkinan akan terjadi kerusuhan, karena yang bisa membeli makanan hanya mereka yang berasal dari kalangan menengah atas. Menurut saya, kebijakan yang telah dilakukan saat ini, yaitu social distancing, sudah cukup baik. Indonesia sendiri masih bisa dikontrol, sehingga tidak perlu melakukan kebijakan lockdown. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan saat ini kondisi di Indonesia masih dapat dikontrol. Untuk itu, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah sudah menghimbau untuk melakukan kegiatan di rumah, sehingga meminimalisir kegiatan di tempat umum. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Yang paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.